Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, nggak pakai oke. Jadi tadi itu rencananya dia mau ngomong dulu, nggak usah di-cut. Ya begini deh, ini guys manajer Hua channel official ya. Ya itu dia dan itu. Jadi dia tadi ini rencananya mau pakai settingan gitu, tapi emang orangnya nggak bisa disetting. Gitu. Jadi ini kebetulan gue lagi sama dia, jadi kalian support terus channel manajer Hua. Karena di channel itu juga senada seirama dengan apa yang lagi gue perjuangkan untuk rakyat Indonesia. Begitu ya. Ya. Dan manajer Hua ini termasuk channel yang kalau channel gue di bredel kayaknya konten gue lari ke dia gitu. Yang penting tetap semangat. Tetap semangat sampai ajal istiqomah bersama perjuangan. Amin. Allahu Akbar. Syukran Babe. Afwan. Nah ini nih tim-tim di balik layar Hua ini. Itu Bapak Kandar, yang ini Bapak Ijal, ini Bapak Guru Suhu kita. Suhu Bapak Haji Gunawan, tokoh nasional. Allahu Akbar. Kebijaksanaan seorang negarawan. Ya, sebagai presiden atau para pejabat besok itu, mudah-mudahan mereka bersikap seperti negarawan gitu. Berani menemui rakyat dan mendengarkan keluh kesah rakyat dan menjalankan apa yang diminta sama rakyat. Jangan menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang gitu, akhirnya membenturkan aparat dengan rakyat. Waduh, bahaya kalau aparat berbenturan sama rakyat. Yang rugi Indonesia juga. Yang jadi di pihak aparat itu rakyat, warga Indonesia juga. Yang di rakyat juga rakyat, warga Indonesia gitu. Ngapain kita harus berbenturan gitu. Mestinya para aparat mengakomodir gimana caranya kepentingan rakyat, kemauan rakyat diterima oleh pemerintah. Loh beko nggak ke DPR. Dia kenapa rakyat nggak mau ke DPR? Karena DPR-nya kurang lebih sama. Di demo juga DPR kayaknya sampai kurang apa ya? Pakai sound system buat konser kali baru didengar sama DPR-nya. Atau datangnya bawa duit segepok didengar kali ya. Begitu mungkin ya Pak DPR, Bu DPR ya. Aduh. Sebelumnya perwakilan BEM Nusantara. Nah ada lagi kan BEM Nusantara. Kalau tadi BEM SI, ini BEM Nusantara. Asik. Pengakak gue. Ahmad Marzuki mengatakan bahwa pihaknya memilih jalur audiensi terkait penolakan wacana Jokowi 3 periode. Emangnya yang turun aksi besok itu nggak minta audiensi? Minta juga sayang, tapi nggak apa-apa ya namanya mahasiswa ya. Berbeda pendapat bagus saja, jadi khazanah. Hal itu ia sampaikan usai bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Iya. One Press habis ketemu ya? Iya. Kami aksi terus ketika dibilang isu mereka angkat sama seperti isu yang kita angkat. Kali ini kita memakai jalur audiensi apa yang bisa kita sampaikan ya kita sampaikan. Tapi kalau isunya sama ujar Ahmad, udah begitu. Jadi setelah ketemu One Press audiensi. Nah besok gua harap besok umpamanya hari Senin itu One Press juga berani turun gitu. Ayo audiensi sama rakyat gitu. Iya kan? Bisa tuh. Audiensi jalanan. Keren gak tuh ya? Dan itu besok itu 11 April itu semua elemen loh. Ada dari emak-emak juga turun karena akhirnya emak-emak merasa apa ya? Anak-anaknya harus didampingi supaya nggak rusuh ya kan? Dan ini luar biasa nih semangatnya rakyat Indonesia untuk memperbaiki keadaan. Dan sekali lagi buat Pak Joko Widodo yang terhormat, mudah-mudahan besok Bapak bisa menemui para mahasiswa gitu. Audiensi jalanan ya berikan ketegasan gitu. Kalau memang Bapak nggak mau 3 periode ya ngomong lah, iya saya nggak akan gitu, saya berjanji nggak akan. Nah itu tenang dari rakyat, satu tuntutan kan, tapi ada beberapa tuntutan dan itu kalaupun tuntutan itu bisa didiskusikan kenapa enggak gitu kan. Ayo diskusi Pak Luhut, ayo diskusi sama Pak Luhut. Ini berapa kali gue minta diskusi sama Menkes, gue minta diskusi juga nggak ada. Pemerintah kita kenapa sih nggak mau diskusi? Padahal kan ada tuh sila keempat itu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah diskusi itu boleh Pak.
Kenapa sih nggak mau diskusi, Pak? Apa takut ketahuan salahnya? Atau merasa benar sendiri? Atau sudah memastikan bahwasannya rakyat salah, sehingga rakyat nggak pantas berdiskusi dengan Anda? Apakah karena Anda menjabat, lalu rakyat tidak berhak berdiskusi? Apakah yang berhak berdiskusi dengan Anda adalah rakyat-rakyat yang kalian pilih? Contoh, BEM Nusantara tadi. Itu kan dipilih, dipanggil ya. Kalau Babe dipanggil mau nggak, Be? Nggak mau gue. Gue mau dipanggil diskusi, ayo, tapi disaksikan rakyat. Karena kalau cuman pihak pemerintah sama kita, nanti gue takut masuk angin. Iya, kerokan itu nggak enak. Kalau masuk angin yang beneran masuk angin sih nggak apa-apa. Kalau masuk angin yang dalam tanda kutip, itu yang ngerokin gue ntar malaikat munkar nakir, sayang. Pakai cambuk. Itu gue takut, ya kan? Nah, jadi begitu sayang. Ini menjelang hari H nih, H-1 ya. Nemenin kalian berbuka puasa. Yang cerdas kita. Menyikap ini yang cerdas. Dan insya Allah besok itu aman. Asal pemerintah mau. Pak Jokowi mau menemui. Temuin aja, kan Pak Jokowi pernah bilang kangen di demo. Nah itu Pak, besok besar itu Pak. Mudah-mudahan nggak kemana-mana Pak Jokowi ya. Ya kita doakan deh, Pak Jokowi nggak kemana-mana. BMSI, berita kedua ya, kami pasti turun ke jalan 11 April. Surat pemberitahuan sudah kami kirim, bagus. Dan ini sebagai informasi juga buat seluruh rakyat Indonesia yang nonton channel gue ya. Aksi demo itu saya nggak perlu izin, adanya cuma surat pemberitahuan. Iya, bukan acara keagamaan begitu harus ada izin. Enggak, kalau demo itu surat pemberitahuan, tugasnya polisi untuk mengamankan aksi demo tersebut. Ya, jadi nggak ada itu izin-izinan. Tidak mengantongi izin, iya Pak, mau ngantongin duit aja kagak ada gitu ya, apalagi izin mau dikantongin ya Pak. Kita baca dulu beritanya ya Pak. Jangan baper ya Pak, kan gue baca doang. Dari eramuslim.com, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI mengklaim pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan ke polisi ehwal rencana aksi di Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat, Senin 11 April 2022 mendatang ya. Dan kami juga dari Aliansi Rakyat Menggugat juga melayangkan surat pemberitahuan juga di hari yang sama untuk Kementerian Perdagangan dan Patung Kuda juga sama. Cuman kita ada Menteri Perdagangannya. Oke? Pemberitahuan sudah ada, jadi boleh. Dilindungi oleh undang-undang. Ini sah secara konstitusi. Kemarin aja yang nggak ada di konstitusi boleh ya. Apa abdesi? Iya, mewacanakan 3 periode. Itu kan tidak sesuai dengan konstitusi. Inkonstitusional bahasanya. Tapi kata Pak Ali Mukhtar Ngabalin, boleh. Oke lah, ya berarti yang konstitusi boleh dong ya. Masa yang inkonstitusi boleh, yang konstitusional nggak boleh? Ya enggak ya Pak yang Ngabalin ya. Mudah-mudahan besok itu Pak Ngabalin yang turun itu. Pengen banget gua ngelihat Pak Ngabalin itu ngadepin mahasiswa tuh. Keren loh Pak Ngabalin, sering tampil di TV. Cuman kadang-kadang gua kalau Pak Ngabalin yang di TV, gua matiin TV gue. Kenapa? Bayar listrik mahal Pak, bayar listrik mahal. Gak usah baper Pak Ngabalin. Iya bayar listrik mahal gitu Pak. Mau cari yang manfaat gua dari TV. Ya Allah begini amat gue ya. Aduh, buka puasa pakai apa sih gue tadi? Ini. Ya Allah, Koordinator Media BMSI Lutfi Rizal mengatakan surat pemberitahuan aksi itu dilayangkan ke Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya. Surat sudah masuk, bukan izin aksi, tapi pemberitahuan. Bagus. Ujar Lutfi Jumat 8 April 2022. Lutfi menyebutkan akan ada kurang lebih 1000 massa aksi dari berbagai kampus di Indonesia yang turun ke jalan. Secara garis besar ada 6 poin tuntutan yang dilayangkan BMSI. Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. Jelas mengkhianati konstitusi negara. Pengkhianat nggak boleh ada di Indonesia ya. Itulah makanya Indonesia ini 350 tahun dijajah Belanda bukan karena hebatnya Belanda, tapi banyaknya pengkhianat. Begitu sejarah mencatat. Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)
termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Nah, ini berarti mahasiswanya punya data tentang itu. Diskusikan, Pak. Jadi rakyat tahu gitu. Jangan pokoknya karena saya presiden dan begini. Kan nggak boleh begitu ya. Pak Jokowi kan nggak begitu ya. Mungkin Pak Jokowinya nggak begitu, tapi menteri-menterinya begitu, bisa jadi. Kan ada tuh Pak Menteri siapa tuh ya, yang Pak Jokowi lagi pidato dia teleponan. Gue hebat banget tuh menteri. Gue bokap gue ngomong aja megang handphone nggak berani gue. Berarti kalau bokap gue ngomong terus gue megangin handphone begini, gue kata bokap gue tuh galil adab, nggak punya adab itu. Itu kalau gue Pak, bukan Pak Menteri. Kalau Pak Menteri kan nggak apa-apa ya Pak. Adab banget itu. Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Gak lucu banget. Penghasil CPO terbesar dunia minyak goreng antri. Penghasil minyak bumi Pertamaxnya naik, Pertalite-nya mau dihilangin. Aduh, nggak pantas banget itu. Keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Bagus. Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Tuntutan terakhir, menuntut dan mendesak Jokowi Ma'ruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatan. Lutfi juga meluruskan narasi di media sosial soal poster dengan kata-kata STM bergerak atau sampai Jokowi turun. Lutfi menegaskan bahwa narasi itu bukan dari BMSI. Ya, itu mungkin narasi tambahan-tambahan dari masyarakat yang lain, elemen masyarakat yang lain. Kita harus mengakui elemen masyarakat yang lain itu sekarang berani muncul karena melihat akhirnya adik-adik mahasiswa ini udah mulai berani berbicara, berani bersuara, sehingga elemen masyarakat lain juga ikut gabung di situ. Dan itu apakah sah? Sah, karena mereka juga rakyat. Rakyat bukan hanya mahasiswa. Rakyat itu punya berbagai macam kepentingan. Dan perlu saya beritahukan kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh pendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, bukan presiden orang yang pernah nyoblos dia di 2019. Saja. Dia sudah jadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Dia bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Dia bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih dia. Dia bertanggung jawab kepada rakyat yang tidak memilih dia. Dia bertanggung jawab kepada rakyat yang nggak ikut pemilu. Dia Presiden Republik Indonesia. Dia bukan cuma presiden kelompok orang yang mendukung dia, bukan. Itulah demokrasi. Dia harus siap itu. Jangan cuma jadi presiden kelompoknya. Dan itu buat yang kelompok-kelompok yang begitu ya. Kita kalau ngkritisi Pak Jokowi dibilang anti NKRI lah, makar lah. Kurang ngopi lu. Ngopi dulu ya, biar cerdasan dikit. Ini negara demokrasi, menyampaikan pendapat itu boleh. Boleh. Dan diperbolehkan sama undang-undang. Oke? Dan meminta presiden untuk bertanggung jawab itu juga boleh. Jangan dibikin hukum ini sesuka-suka lu. Dan sebagai penutup untuk para aparat, gue berharap besok insya Allah terjadinya damai, aman, gak rusuh ya. Dan mudah-mudahan tidak ada represivitas dari aparat. Ingat aparat, kalian itu pengaman, bukan penghukum. Jangan jadi hakim. Kita kalau ada maling di jalan, kita nggak boleh main hakim sendiri. Masa aparat main hakim sendiri sama rakyat? Enggak kan ya? Aparat kita, Pak Andika udah janji ya, untuk besok itu dia lebih humanis. Ya, nggak usah pakai pentung-pentungan lah. BAJ gitu. Namanya juga demo ya. Yang sekarang duduk di DPR dulunya juga demo-demo kok. Deke ya demo, Adian ya demo, ya kan ya? Masa orang tukang demo dulu di demo sekarang baper? Nggak lucu. Ya, dah itu aja konten gue kali ini. Selamat berbuka puasa buat yang menjalankan. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketemu besok, insya Allah dalam keadaan yang baik dan mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan rakyat Indonesia dan Allah hancurkan kezaliman di Indonesia. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wa afu minkum. Assalamualaikum.